harapannya saya bisa menyatukan Nusantara. Tanggung jawab yang berat bagi saya ya untuk mewujudkan itu, sehingga saya harus bisa mewujudkan untuk menyatukan Nusantara, untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya kedaulatan di laut. Kita mau tanya-tanya sama Pak Kasal dan Pak Wakasal ini. Kalau kita tahu ini Bang Kopeng, Indonesia ini kan adalah negara maritim dengan beragam budaya dan suku budaya. Nah, perbedaan ini yang perlu disatukan tentunya dengan jati diri bangsa sebagai bangsa maritim. Kalau saya lihat nih di sini Pak Kasal dan Pak Wakasal maupun TNI Angkatan Laut ini adalah tokoh dan juga lembaga yang mampu jadi pemersatu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nama-nama KRI begitu ya, ada nama-nama pahlawannya begitu. Kalau misalnya mungkin Pak Kasal mungkin bisa jelasin soal pengenalan budaya sejak di lingkungan akademi itu seperti apa sih Pak di TNI Angkatan Laut ini Pak? Ya, jadi kita kalau mulai awal masuk Angkatan Laut itu dikenalkan dengan tradisi-tradisi Angkatan Laut ya khususnya. Ya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semua ada tradisi-tradisi, aturan-aturan yang khusus di Angkatan Laut, dan ini juga berlaku secara universal. Ya, jadi mulai bangun tidur itu kita dipeluit ala selalu pakai peluit yang khusus, itu yang punya hanya Angkatan Laut saja. Yang tit gitu Pak ya? Yang tit, dari itu ada masing-masing ada sendiri kode-kodenya gitu Pak ya? Sendiri. Ini untuk bangun tidur, itu untuk berkumpul, ini untuk cuci tangan, ini untuk apel, untuk bendera, banyak itu bendera, Pak. Ada semuanya. Gimana Gimana tuh Pak? Nggak boleh lupa, makanya dari awal masuk itu, sejak kita di akademi, kalau yang pertama Bintara di Kodik Natal, semua sudah dikenalkan dengan budaya itu. Dan itu berlaku secara universal, sehingga Angkatan Laut dimanapun juga pasti akan menggunakan tradisi-tradisi itu. Itu apa kodenya dunia apa cuma Indonesia aja Pak? Bisa universal dunia. Dunia. Jadi kalau umpama kita mau masuk kapal perang gitu ya, itu kan dipeluit kita, terus kita menghormat pada bendera negara tersebut yang ada di kapal baru masuk. Nanti keluarnya juga demikian dipeluit. Habis kerja itu Angkatan Laut ada waktu cuci tangan gitu yang itu peluitnya lain lagi, wait gitu. Sehingga waktu COVID kemarin nggak perlu ada lagi sosialisasi cuci tangan, Angkatan Laut sudah cuci tangan. Udah duluan Pak ya. Betul. Udah dibentuk justru. Iya, sudah dibentuk. Jadi sebelum pulang, sebelum apel siang mau pulang itu setelah kerja cuci tangan dulu. Jadi waktu cuci tangan. Diwaktuin tuh Pak ya. Iya. Jadi kurang 30 menit. Sebelum kita selesai kerja, dikasih apa? Suruh cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan, mengemas semuanya, baru selesai kerja. Kemudian di Angkatan Laut juga ada budaya minum kopi. Jadi minum kopi itu yang ada dulu Angkatan Laut dulu yang mengawali. Jadi jam 10 itu pasti ada peluit. Waktu istirahat minum kopi. Ada itu. Jadi sejak dulu Angkatan Laut berdiri itu selalu ada itu. Jam 10 itu nggak boleh ditinggalkan, harus minum kopi. Dan Bapak Kasal ini, Laksamana Yudo Margono ini betul-betul melanjutkan nenek moyang kita. Karena kan nenek moyang kita seorang pelaut. Ya kan? Makanya Bapak memimpin Kasal. Coba kalau nenek moyang kita seorang pelawak, berarti saya pimpinannya. Oke. Kalau gitu berarti ini kita persingkat aja kan soal melihat studio baru nih Pak ya. Studio Nusantara Sagara ini luar biasa. Ini kalau saya lihat dari media gitu, ini standarnya udah nasional nih Pak. Ya, ini menurut saya sudah sejak saya jadi Panglima dulu, waktu Danlan Tamal ya, sejak saya Danlan Tamal, bukan malah sebelum. Waktu saya Komandan Lanal Tual waktu itu, saya sudah berkoordinasi dengan para media. Jadi di saat mungkin orang lain pada takut sama media, nah saya ajak media ini untuk mempublikasikan tentang TNI Angkatan Laut di lingkup kecil. Waktu itu saya di Lanal Tual. Kemudian saya sudah jadi Danlan Tamal Medan juga demikian. Pasti ada teman-teman saya media di sana yang pasti sudah tahu lah bagaimana Danlan Tamal. Di setiap kegiatan pasti mengundang mereka dan juga mempublikasikan. Begitu saya jadi Panglima juga demikian. Saya sampaikan pada jajaran saya untuk tidak
alergi oleh media. Karena dulu kan orang pada takut kalau Iya. menghadapi media. Itu ada media, jangan, tutup aja. Nah, saya tidak ambil pandil media untuk bersama-sama kita. Nah, ternyata media ini bisa kita gunakan sebagai sarana publikasi, sehingga harus kita dekat dengan media. Nah, apalagi setelah saya jadi Kasal, sudah saya sampaikan ke jajaran, harus bersama-sama dengan media. Apalagi zamannya sekarang udah zaman sekarang ini perlu sekali kita mempublikasikan apa-apa yang kita kerjakan ini supaya masyarakat tahu ini loh Angkatan Laut. Sehingga mulai tugas pokok, fungsi maupun apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Angkatan Laut ya sesuai dengan tugas pokoknya ini mereka paham tentang Angkatan Laut. Terus Bang Kopeng tuh kemarin tuh Pak Kasal juga dapat anugerah gelar Satria Padma Nusantara ya Pak ya oleh Kesatuan Raja Sebali. Selamat ya Pak. Ya, selamat Bapak. Saya juga dapat. Apa tuh? Satria bergitar. Jadi saya nyanyi lagu begadang waktu itu. Kemarin bukan Satria Baja Hitam. Udah beda lagi ya. Pak itu apa sih Pak? Ya kebetulan saya juga nggak tahu awalnya. Ternyata dari masyarakat Bali, dari Raja Sebali mungkin melihat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang memiliki tugas untuk menjaga lautan, juga menjaga kedaulatan negara di laut ini dan sebagai pemersatu bangsa kan. Kalau laut ini kan negara kita ini terdiri dari pulau-pulau kan, kepulauan. Ini membutuhkan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mempersatukan tadi. Ya, sehingga mungkin karena jabatan saya Kasal sehingga dan jajaran saya jajaran saya tergelar di seluruh wilayah Indonesia sehingga saya diberi kepercayaan untuk itu, diberi penghargaan ataupun kehormatan oleh raja-raja itu. Harapannya saya bisa menyatukan Nusantara. Nah, tentunya ini juga menjadi tanggung jawab yang berat bagi saya ya untuk mewujudkan itu, sehingga saya harus bisa mewujudkan untuk menyatukan Nusantara, untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya kedaulatan di laut. Tunggu prestasi kedepannya Pak Kasal dan Pak Kasal selama menjabat, terlebih untuk mendukung pertahanan nasional. Ya. Terima kasih Pak Yudo dan Pak Eri telah bergabung di podcast Naval Untold Story. Go, 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 go. Jalas Veva, Jaya Mahe. Terima kasih Bapak.